I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Hey kid. Johann Zarco menatap balapan MotoGP Austria pada tanggal 21 Agustus tahun 2022 dengan bayang-bayang kegagalan yang dialaminya di MotoGP Silverstone, Inggris. Johann Zarco yang mampu tampil apik sejak babak latihan bebas hingga kualifikasi, harus mengubur mimpinya untuk meraih juara usai crash yang dialaminya. Akibatnya, Johann Zarco gagal finish untuk menambah pundi-pundi poinnya. Menghadapi balapan GP Austria pada tanggal 21 Agustus tahun 2022, Johann Zarco harus segera bangkit dan melupakan kejadian di MotoGP Inggris. Pembalap Prima Pramac Racing, Johann Zarco sebetulnya pada musim ini tampil cukup konsisten mampu bersaing di papan atas klasemen MotoGP. Johann Zarco merupakan satu di antara beberapa pembalap yang mampu tampil konsisten sepanjang musim 2022. Meskipun ia belum mampu meraih juara musim ini, namun ia mampu memberikan tekanan pada pemuncak klasemen Fabio Quartararo dan Aleix Espargaro. Johann Zarco yang merupakan pembalap asal Prancis itu, mengalami masalah pada Desmosedici GP yang menyebabkan jatuh di lap keempat. Setelah terjatuh hingga memasuki area gravel, Johann Zarco tak bisa melanjutkan balapan lagi dan dinyatakan DNF atau gagal finish. Johann Zarco awalnya optimistis melihat catatan miliknya pada sesi kualifikasi, tampil kuat dan bisa menjadi yang tercepat. Sulit untuk menyatukan semuanya agar bisa menang, kata Johann Zarco. Tetapi untuk dapat menyerang setelah liburan musim panas yang panjang ini dan menjadi cepat adalah positif. Saya kira saya telah mengendalikan Ducati dengan benar, tambah Johann Zarco. Menatap GP Austria, Johann Zarco merasa optimis akan tampil optimal demi mengejar ambisinya meraih podium satu musim ini. Sementara itu, General Manager Ducati, Gigi Dall'Igna, gembira Francesco Bagnaia dapat meraih kemenangan di Silverstone, trek yang selama ini sulit ditaklukkan pabrikan Borgo Panigale. Sejak era MotoGP diperkenalkan pada 2002 silam, Ducati baru satu kali mencetak kemenangan setiap kali berlomba di Silverstone. Podium utama terakhir kali dikuasai Andrea Dovizioso musim 2017. Sedangkan dua raihan finish bagus lainnya adalah posisi kedua yang dicetak Danilo Petrucci dan ketiga dari Dovizioso saat 2015. Itu jelas berbanding jauh dengan Yamaha yang mengoleksi 8 kemenangan, diikuti Suzuki sebanyak 6 kali serta Honda yang mengemas 5 podium tertinggi. Karenanya, tak mengherankan jika Ducati kurang begitu diunggulkan dalam balapan MotoGP di Silverstone lalu. Akan tetapi, Bagnaia di luar dugaan mampu menorehkan kemenangan, dengan Jack Miller merebut urutan ketiga. Sosok-sosok penting yang membingkai sebuah kemenangan yang merupakan hasil kerjasama tim yang apik dibuahkan oleh Pecco, kata Dall'Igna mengutip laman resmi Ducati. Akhir pekan yang dimulai dengan kerumitan, ditutup dengan kemenangan, dengan kami menantang lawan kami dalam perebutan gelar sepanjang latihan dan kualifikasi. Sebuah kemenangan yang memang layak, yang membuat saya benar-benar bahagia. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Pecco, hanya juara hebat yang berhasil menang, meski bukan yang tercepat di lintasan. Keberhasilan duet Bagnaia dan Miller mengklaim podium ganda di Silverstone kian terasa istimewa, lantaran catatan itu merupakan ke-200 bagi Ducati sepanjang berkiprah dalam kelas Premier. Menyusul kemenangan di MotoGP Inggris, Bagnaia naik ke peringkat ketiga klasemen sementara. Pemuda yang akrab disapa Pecco ini, sekarang berjarak 49 poin dari Fabio Quartararo pada perburuan gelar juara. 2 motor di podium dan 4 Ducati dalam 5 tempat teratas. Pada hari kami merayakan podium ke-200 di MotoGP, ucap Dall'Igna. Semua ini dimungkinkan berkat komitmen berkelanjutan dan tak henti-hentinya dari semua wanita dan pria Ducati Corse. Hari demi hari, baik di trek maupun di rumah, oh ya, itu memang hari yang luar biasa. Akhir pekan ini, Ducati bakal menghadapi putaran Grand Prix Austria yang dijadwalkan bergulir tanggal 21 Agustus. Sejak kembali masuk kalender MotoGP, Red Bull Ring boleh dibilang arena permainan bagi skuad Bologna.